Eh, Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Richard Fajar Pustian dengan NIM 221401122. Saya dari Kombe. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tools yang dapat digunakan dalam ethical hacking. Saya akan menjelaskan ethical hacking secara singkat. Ethical hacking itu dalam konteks itu merujuk pada praktik menguji keamanan. Ethical hackers atau penetration tester yang bertindak dengan izin dan tujuan yang sah untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi potensi kelemahan keamanan dalam sistem atau jaringan. Tujuan utama ethical hacking adalah membantu organisasi meningkatkan keamanan mereka dengan menemukan dan memperbaiki celah keamanan sebelum penyerang yang tidak sah dapat memanfaatkannya. Langkah-langkah ethical hacking melibatkan pemindaian atau scanning, pengujian penetrasi atau penetration testing, dan analisis keamanan untuk menilai sistem atau jaringan. Penguji keamanan biasanya harus beroperasi dalam kerangka hukum dan etika, mendapatkan izin eksplisit dari pemilik sistem, dan mematuhi kebijakan keamanan yang berlaku. Seorang ethical hacker harus memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi keamanan, dan teknik serangan yang umum dapat dilakukan oleh penyerang setelah menemukan celah keamanan. Mereka memberikan laporan rinci kepada pemilik sistem atau organisasi yang mencakup rekomendasi perbaikan. Praktik ethical hacking sangat penting untuk melindungi data dan sistem informasi dari ancaman keamanan yang terus berkembang, dan banyak organisasi mengandalkan penguji keamanan untuk membantu mereka mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko keamanan. Yang pertama, kita membuka Kali Linux. Nah, saya sudah membuka Kali Linux saya. Selanjutnya saya akan menggunakan tools John the Ripper. John the Ripper adalah sebuah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk menguji keamanan sandi atau password dengan metode brute force attack. Dikembangkan dalam bahasa C, perangkat lunak ini dapat menjalankan serangan kamus, serangan brute force, dan serangan kombinasi. Untuk mencoba memecahkan sandi yang dienkripsi, John the Ripper sering dilakukan oleh para profesional keamanan komputer dan peneliti keamanan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam keamanan kata sandi dan sistem autentikasi. Nah, yang pertama kita lakukan, kita akan mencoba membuka sandi rar yang terkunci. Nah, kita coba buat file rar-nya dari Windows. Nah, rar sudah jadi, tapi belum ada inskripsinya. Nah, kita buat inskripsinya dari tools, convert archive, compression, set password. Kita coba passwordnya, kita coba gunakan 123456. Kita coba gunakan password yang simple. Klik yes, kita save. Oke. Nah, kita disuruh memverifikasi password tadi 123456 dan close. Nah, di sini rar-nya sudah berhasil dienkripsi ya, dan passwordnya 13456. Nah, kita akan mencoba John the Ripper menghash passwordnya, apakah bisa dapat atau tidak. Nah, coba kita kirim ini ke Linux saya mengirim dari WA.
Nah, kita coba download RAR-nya. Nah, kita download RAR-nya. Agar mempermudah, kita pindahkan saja ke desktop. Nah, setelah itu kita buka terminal. Perintahnya untuk melihat hash-nya, kita menggunakan join to rar to join spasi nama rar kita. Jadi maaf, kita masuk dulu ke desktopnya dulu. Nah, setelah itu kita gunakan perintahnya, itu rar to join spasi nama rar kita. s.rar tanda lebih besar. Untuk mengubah file hashnya jadi txt, kita buat file txt baru. Kita buat hash.txt. Nah, filenya sudah ada. Nah, untuk kita membuka hashnya ini, kita bisa gunakan John Reaper. Perintah yang digunakan itu John spasi garis format sesuai format yang kita gunakan, yaitu rar spasi nama teksnya, txt-nya yang kita sudah konversi tadi, itu s.txt. Nah, sekarang John Reaper sedang melakukan hashing. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Mungkin prosesnya lumayan lama.
Nah, John the Ripper udah siap menghash passwordnya, dan password yang tampilkan itu 123456. Nah, mari kita coba di run-nya menggunakan Windows. Nah, menghash password RAR menggunakan John the Ripper berhasil. Semakin susah passwordnya, akan semakin lama John the Ripper dapat menghashnya. Nah, yang kedua kita coba menggunakan file zip. Nah, kita kasih password yang sama atau kita bedakan. Nah, perintahnya sama, cuman ada sedikit perbedaan. Itu ketika digunakan yaitu zip to John. Baru kita buat nama zipnya itu hash.zip. Kita ekstrak hashnya ke txt. Kita buat namanya password.txt. Nah, sudah ada password.txt nya. Kita gunakan cara yang sama, yaitu John spasi garis format 2 zip password.txt. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, karena kan kita mau password yang lebih mudah, itu 12345, John the Ripper langsung dapat membuka inskripsinya. Nah, kita coba. Coba 1245. Nah, dapat dibuka. Nah, segitu saja untuk penggunaan John the Ripper. Untuk selanjutnya kita akan coba membuka password RAR dan zip menggunakan hashcat. Nah, untuk hashcat, apa itu hashcat? Hashcat adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk melakukan serangan, penyusunan ulang, atau penyelesaian baik hash cracking. Perangkat lunak ini dirancang khusus untuk menguraikan atau memecahkan fungsi hash yang digunakan untuk menyimpan sandi atau informasi autentikasi lainnya. Hashcat mendukung berbagai algoritma hash yang umum digunakan dan dapat digunakan untuk menguji keamanan kata sandi dengan berbagai metode, termasuk serangan brute force, serangan kamus, dan serangan kombinasi. Sebagai alat yang digunakan oleh para profesional keamanan komputer dan peneliti keamanan, hashcat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam kata sandi dengan mencoba mencocokkan nilai hash yang dihasilkan dengan kata sandi yang mungkin. Ini membantu organisasi dan individu untuk meningkatkan keamanan sistem mereka dengan memahami sejauh mana kata sandi mereka dapat tahan terhadap serangan penyusunan ulang. Perbedaan hashcat dengan John the Ripper yang sebelumnya dipakai, pertama itu hashcat dioptimalkan untuk kinerja tinggi, ditulis dalam bahasa C. John the Ripper menggunakan desain modular juga dan tulis dengan bahasa C juga.
Hashcat dukungan luas untuk berbagai algoritma hash. Dan metode serangan, Hashcat terkenal dengan serangan penyusunan ulang kuat. Dan platform dukungan, Hashcat lebih menggunakan GPU, sedangkan John Reaper lebih menggunakan CPU. Nah, pertama untuk menggunakan Hashcat kita ke terminal. Kita gunakan John Reaper untuk membuka hashnya. Kita gunakan rar to John. Maaf, kita buka desktop dulu. Rar to John test.r, ubah ke hash.txt. Nah, kita bisa menggunakan sintaks cat spasi nama txt-nya untuk melihat isi dari txt-nya. Nah, sudah dapatkan isinya. Nah, setelah itu kita clear dulu. Itu menggunakan hashcat spasi min a 0 min m. Untuk zip kita gunakan untuk rar kita gunakan 13.000. Lalu nama hash yang kita ingin buka itu hash.txt. Nah, untuk hashcat kita perlukan word list. Nah, word list yang akan saya gunakan itu rockview.txt word list. Pertama kita download dulu word listnya. Nah, setelah kita download word listnya, kita pindahkan ke desktop. Setelah itu kita di terminal tadi dengan prompt tadi kita ulang spasi, terus kita masukkan nama word list yang kita gunakan, rockview.txt. Nah, terdapat error. Kenapa error di hash txt-nya?
masih ada komponen-komponen yang tidak diperlukan. Itu tes.rar ini, jadi kita hapus saja. Save, kita coba ulang. Karena kan ada kesalahan di bagian RAR-nya, yaitu versi RAR-nya tidak sesuai dengan versi Hashcat yang digunakan. Kita coba menggunakan zip saya. Kita coba save. Ganti nama jadi Hashcat. Buat passwordnya Paris. Create. Nah, kita gunakan tadi sebelumnya juga, menggunakan John to zip to John, nama zipnya hashcat.zip spasi tanda besar. Kita convert dia menjadi txt. Kita buat namanya itu password.txt. Maaf, kita masuk ke desktop dulu. Nah, sudah ada password.txt. Coba buka dengan cat password.txt. Nah, sudah ada. Nah, untuk ini kita hapus bagian yang tidak kita gunakan, yaitu yang bagian yang kita gunakan itu dari dolar sampai ke dolar. Oke, kita save. Sudah clear. Itu kita gunakan hash ya. Untuk zip itu 13.000 spasi nama txt yang mau kita hash itu password.txt spasi nama wordlist kita itu rockyu.txt. Nah, ada setelah nama tadi pas kita menggunakan password txt spasi word yang kita gunakan rockyu.txt. Maaf, sebelum di stop. Nah, proses scan-nya sedang berjalan. Jadi kita dapatkan password yang benar, yaitu Paris. Tes. Saya akan mencoba zip sekali lagi. Kita save zip. Kita buat passwordnya mungkin lebih susah.
password menggunakan angka 123. Create. Semakin susah passwordnya, semakin lama Hashcat akan mengunlocknya. Nah, kita create. Kita gunakan terminal yang sama. Profesional di bidang IT yang sah yang diizinkan secara resmi untuk mengeksploitasi sistem komputer, untuk mengidentifikasi dan berbagi keamanan. Tujuan dari ethical hacking itu adalah menjaga sistem dan melindungi informasi sensitif dari potensi serangan yang tidak berwenang ataupun serangan dari pihak hacking. Nah, sudah ada isinya, kita coba langsung kita pakai Hashcat-nya. Setelah kita menghapus ada selang sintaks to zip balik to join password zip txt. Nah, kita hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Kita akan menyisakan hashnya saja. Oke, kita save. Nah, kita akan menggunakan sintaks yang tadi. Hashcat bersebut 600 txt. Kita gunakan worklist txt. Kita tunggu prosesnya. Nah, Hashcat langsung mendapatkan passwordnya. Itu password 123. Sekian dari saya penjelasan tools ethical hacking, penjelasan dari John the Ripper dan Hashcat untuk membuka enkripsi file zip dan juga RAR. Terima kasih.